سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ أحمد بن عطائلة رحمه الله وغفر له ولوالديه ثم إلى صاحب شرها كي صالح بن عمر دارد رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال hikmah yang ke-10. Bismillah. Idza futiha laka wijhatun minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fatahaha illa wa huwa yuridu ayata'arrafa ilaika. Alam tara anna ta'arrufa wa muriduhu alaika wal amalu anta muhdiha ilaihi wa inama tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika.
Artinya apabila dibukakan kepada kita suatu jalan untuk mengenal Allah, maka jangan hiraukan soal amalmu yang masih sedikit. Sebab Allah tidak membukanya, melainkan Ia akan memperkenalkan dirinya kepada engkau. Bukankah engkau mengetahui bahwa ma'rifat atau pengenalan kepada Allah itu semata-mata adalah pemberian karunia Allah kepadamu. Sedangkan amal perbuatan adalah hadiah darimu untuk Allah. Maka di manakah letak perbandingannya antara hadiahmu dan karunia pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini makna terjemahnya. Ya, seseorang yang salik, yang menyambung hikmah yang kemarin, kalau kita nggak dikasih sesuatu, maka Allah sedang memberi yang lain. Maka orang yang bisa memahami hal ini, maka hatinya telah dibukakan pintu pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah membuka dirinya sedikit demi sedikit jalan untuk bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sampai dibuka, artinya dibuka itu diberikan paham tentang Allah, sampai jadi walinya Allah, mungkin enggak? Mungkin enggak jadi walinya Allah? Ada sebuah hadis bunyinya kullu mu'minun wali. Kullu mu'min wali. Setiap orang beriman itu wali. Artinya wali yang punya makna mukmin itu Allahu waliyul mu'minin. Maknanya Allah itu menjadi pengayom bagi orang-orang mukmin. Allah itu menjadi penjaga bagi orang-orang mukmin. Bukan wali kayak wali songo, bukan maksudnya. Kullu mu'minin wali. Setiap orang yang beriman itu wali. Jadi kita ini berpotensi menjadi wali. Jadi jangan terus, kalau mau jadi wali harus jadi kayak wali songo dulu, makanya pakai udeng-udeng, ya enggak juga, enggak begitu. Artinya Allah bisa saja menjadikan siapa saja menjadi wali-walinya Allah. Seperti seorang murid. Murid itu orang yang sedang berjalan menuju kepada pembersihan hatinya. Seorang yang sedang berjalan menuju pembenaran diri sebagai hambanya Allah. Akan disebut seorang murid. Maka seorang murid itu tidak berkuasa di dalam memperbanyak amal ibadah. Amal kita ini kan amal yang diberi oleh Allah. Kita ini tidak bisa memunculkan amal ibadah yang banyak sendiri, nggak bisa. Cita-citanya tak pingin, nanti malam pingin tahajud, besok pingin. Tapi nggak semua yang kita mau itu bisa muncul. Karena amal ibadah kita ini adalah
bagian dari didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga amal ibadah itu tidak bisa menghilangkan tabir. Tidak bisa dengan banyaknya amal itu kita menjadi kenal kepada Allah, nggak bisa. Orang mau kenal kepada Allah kok lewatnya amal, ini ya butuh ratusan tahun maksudnya. Butuh bertahun-tahun. Kalau mau kenal kepada Allah kok lewatnya amal, artinya menganggap bahwa dengan melakukan banyak amal maka akan terbuka pengetahuan saya kepada Allah. Ini salah. Itu akan capek dah nunggunya dah. Kayak orang-orang ahli fikih lah. Ngurusin fikih bertahun-tahun itu begitu-begitu aja. Kalau mau jadi walinya Allah, mau jadi orang-orang yang sampai mendekat kepada Allah, ya jangan di situ melulu maksudnya. Karena di situ amal itu nggak bisa menjadi jalan pembukanya pintu makrifat kepada Allah. Jadi pintu makrifat itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa hamba yang Allah kehendaki untuk makrifat, maka Allah akan membukakan pintu kepadanya pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah satu pintu makrifat itu dibuka, salah satu pintu pengenalan kepada Allah dibuka. Jadi yang tadinya kita nggak kenal Allah, tiba-tiba Allah membuka satu pintunya, kemudian seorang hamba bisa bertambah kenal kepada Allah. Apa pintu diantaranya? Sakit. Salah satu pintunya. Maksudnya bagaimana? Artinya seorang yang dalam keadaan sakit itu menjadi sadar kalau dirinya itu lemah, bisa berpikir tentang keadaan iftikor pada dirinya, bahwa dirinya ini lemah, dirinya nggak bisa menimbulkan sehat. Terus bisa berpikir pula bahwa sedunia ini nggak bisa satupun mendatangkan sehat untuk dirinya. Hingga dengan sakit dia akan bisa makrifat, tambah mengetahui kalau yang bisa mendatangkan sesuatu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kesadaran ini dimunculkan ketika sakit gitu loh. Yang tadinya ketika nggak sakit menganggap saya bisa ini, itu bisa ini, si anu bisa ini, si anu. Begitu sakit muncul kesadaran bahwa yang bisa memunculkan segalanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan hanya Allah, yang diminta hanya Allah. Ini jadi pintu makrifat itu banyak. Ada yang tadinya jadi bos melarat mendadak, itu dibuka pintu makrifat. Ketika dia kok fakir terus sampai nggak punya apa-apa, kesombongannya hilang, pengakuan dirinya hamba muncul. Ini salah satu pintu makrifat yang Allah jadikan. Jadi kita diingatkan bahwa ketika sakit amal kita berkurang nggak? Yang biasanya berjamaah jadi nggak bisa berjamaah. Ada yang tadinya biasa sholatnya berdiri nggak bisa berdiri. Sakit sih.
Yang tadinya sholatnya biasa ke tempat yang jauh jadi di rumah. Yang tadinya biasa taklim jadi enggak. Kalau ini ibadah akan berkurang. Sering kita lihat orang nyesel kalau sakit. Ya Allah, jadikan saya sehat agar saya bisa kembali ibadah. Kembali memperbanyak ibadah. Sakit begini saya nggak bisa ngapa-ngapain, ya Allah. Berjamaah nggak bisa, ngaji nggak bisa, kumpul-kumpul sama warga nggak bisa. Ya Allah, mau disehatkan lagi biar bisa kembali. Sering nggak begitu? Ada nggak orang begitu? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Itu rata-rata manusia. Ketika dijadikan sakit, kemudian dia sakitnya ini nggak kunjung sembuh, maka hatinya akan mengatakan, ya Allah, mbok cepat sehat biar saya kembali aktivitas. Nggak usah sakit lah, corona begini aja, ya Allah, mbok ini bubar corona, ya Allah, biar kembali aktivitas. Karena dianggap apa? Dianggap apa? Aktivitasnya bisa mendatangkan sesuatu. Kamu dari sehat, pingin kembali ke sakit, pingin kembali sehat, pingin ibadah, kamu anggap ibadah kamu bisa mendatangkan apa? Yang didatangkan ibadah itu apa? Kamu berjamaah tiap hari di masjid, ngaji tiap hari, kamu wirid tiap hari, yang dapat apa? Mendatangkan apa itu? Itu makhluk, nggak bisa datangin apa-apa. Jadi kamu dianeh-anehin, kamu ini aneh. Kamu sedang dijadikan sakit itu, sedang dibuka pintu ma'rifatnya kepada Allah. Kamu banyak mau ngamal itu, tujuan akhirnya mau ma'rifat kepada Allah. Lah ini sedang dibuka, kok minta hilang? Ente ini waras apa enggak? Coba ini. Kamu itu sedang sampai puncak. Kok puncak apa sih? Tujuannya amal itu pengen makrifat. Coba kamu tanya wali-wali sono, kamu amal apa sih? Ya pengen deket sama Allah, pengen terbuka pintunya kepada Allah, pengen jadi orang yang makrifat kepada Allah, jadi hambanya Allah yang benar. Artinya sadar betul-betul hatinya kalau dia itu hanya dituhani oleh Allah, enggak menganggap yang lain Tuhan, enggak menganggap dirinya Tuhan. Itu kesadaran puncak seorang hamba. Nah, banyaknya amal itu dianggap bisa mendatangkan itu semua. Kalau saya ngamal sono, saya wirid, saya begini, dianggap bisa mendatangkan sesuatu untuk dirinya. Ini pemahaman yang keliru kalau kamu anggap bahwa amal itu bisa mendatangkan sesuatu. Nah, kalau memang bisa mendatangkan sesuatu, coba tonton berapa lama sholat kamu bisa mendatangkan ma'rifat. Berjamaah kamu bisa mendatangkan ma'rifat. Nah, sedangkan waktu kamu sakit itu gratis, kamu nggak usah pakai minta-minta kepada Allah, dibukakan pintu ma'rifat. Apa enggak hebat ini? Terus sakitnya minta dihilangin. Sakitnya minta dihilangin. Jadi kalau mau dibikin analogi, ini kata Allah, ente ini aneh. Kalau mau dibikin analogi, kenapa? Ketika seorang hamba itu dibikin sakit, maka hamba itu sedang mendekat kepada Allah. Allah ridho kepada dirinya karena dia sedang mendekat kepada Allah. Terus kamu pingin suasana itu buru-buru habis, kan aneh. Kata Allah, ente ini lagi diridhoi bener, kok diturutin nggak kira-kira? Begitu loh mikirnya. Jadi kalau umpamanya kok sakitnya tambah panjang, memang itu suasana lagi kamu diridhoi oleh Allah. Kenapa? Suasana sedang kamu dirahmati oleh Allah. Dengan apa? Dijadikan hati kamu dekat kepada Allah, mengenal kepada Allah, bisa ngundang-ngundang namanya Allah, sadar kamu lemah. Itu suasana pada masa itu. Nah, gara-gara mata hatinya nggak terbuka, nggak bisa melihat itu semua.
Gara-gara mata hatinya nggak terbuka, yang dilihat sakit itu bencana. Harus segera dihilangkan. Nggak ada keuntungannya saya sakit. Kalau saya sehat malah membawa. Nah, ini pandangan orang yang mata hatinya tertutup. Mata hatinya buta, nggak bisa melihat sakit di antara jalannya Allah menjadikan terbukanya pintu makrifat kepada seseorang. Jadi kita nggak boleh sedih dengan kurangnya ibadah, nggak boleh sedih. Gitu. Ketika dijadikan sakit kemudian ibadahnya kurang, nggak boleh bersedih. Banyaknya ibadah yang sudah terlewat. Sebab dengan sakit tersebut bisa membuka pintu makrifat, pintu pengenalan kepada Allah, mengetahui bahwa Allah itu hadir, Allah melihat, Dia sadar, tidak ada yang bisa melakukan hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih utama dari ibadah badaniyah. Jadi ibadah pada masa itu kamu mengakui Allah itu pencipta segalanya, pengatur segalanya, berserah diri mutlak, itu lebih utama dari ibadah badaniyah. Nah, kita nggak mau suasana itu, kita nggak senang maksudnya. Nah, kalau bagi orang-orang yang sudah meniti ke arah ini, kita harus mulai ke arah itu. Artinya bisa menerima bahwa suasana ketika kita itu didekatkan kepada Allah, ini suasana yang nggak boleh buru-buru dihilangkan maksudnya. Jadi kalau kamu kok nanti mulai sakit, dikasih obat, ya, pokoknya ntar-ntaran dulu lah nih, mau saya awet-awetin dulu sakitnya, begitulah. Suruh ke dokter, enggak. Makanya ingat saya punya paman, kakek saya, itu ketika meninggal dunia, di bawah kasurnya itu obat semua. Jadi kalau sudah suruh minum obat, selep, udah selep. Begitu meninggal dibuka, ini obat semua nomor. Memang nggak doyan obat dasarnya, tahu pahit, tahu gimana. Artinya betul-betul orang-orang yang mau menikmati suasana dibukanya pintu ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kok betul-betul mau mencari suasana itu, ini susah. Kenapa? Ma'rifat itu ada dua. Ada ma'rifat umum. Ma'rifat ada berapa? Dua. Ada ma'rifat umum atau ma'rifat ilmiah. Ma'rifat ilmiah yang bagaimana orang yang mengetahui Allah dengan jalan berpikir mencari dalil. Maka sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan orang-orang ahli tauhid yang disebut awwaluddin adalah ma'rifat kepada Allah. Jadi pertama yang harus dikerjakan dalam agama itu apa? Ya ma'rifat kepada Allah. Caranya bagaimana? Ya berpikir, mencari dalil, mencari bukti, belajar tentang mengenal sifat-sifat Allah, sifat 20, sifat-sifat para nabi. Maka dengan jalan ini seseorang bisa sampai mengenal kepada Allah. Dan ini cara tercepat. Nggak ada cara lain lagi. Artinya cara ilmiah ini cara tercepat. Kalau kamu kok pingin bertapa, terus pingin makrifat dengan bertapa, itu butuhnya waktu mungkin sampai pikun kamu, begitu loh. Umpamanya kok kamu pingin makrifat kepada Allah, caranya mau puasa. Atau pingin makrifat kepada Allah, wiritan aja di kamar. Itu butuhnya waktu mungkin sampai pikun, sadar lagi, sadar lagi lah begitu. Ini bagaimana? Memang bukan jalannya. Jadi secara ilmiah jalannya untuk makrifat ya ini. Mencari dalil, belajar mengenal sifat-sifat Allah, mencari pembuktian.
Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu bangga sekali dengan mukjizat yang dimilikinya yang rupanya Al-Quran. Nabi itu bangga dengan Al-Quran. Artinya dibandingkan mukjizat-mukjizat nabi-nabi yang lain, yang aneh-aneh, ada laut terbelah, ada yang bisa terbang pakai angin, ada yang tongkat jadi ular, ada yang batu jadi onta. Ini mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Nabi nggak mau begitu, nggak senang Nabi. Artinya semua mukjizat itu nggak dibanggakan oleh Nabi. Yang Nabi bangga mukjizat berupa Al-Quran. Kenapa? Karena mukjizat yang bentuknya perkara-perkara seperti terbang pakai angin, bisa bicara dengan burung, bisa bicara dengan hewan-hewan, tongkat bisa jadi ular. Semua mukjizat yang begini hanya bisa diimani oleh orang yang lihat. Waktu Nabi Sulaiman terbang pakai angin, iman kepada Allah. Langsung ketika lihat, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Ketika melihat batu jadi onta, Allah Maha Kuasa. Seketika itu dia lihat, dia akan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Tongkat jadi ular. Tapi kan yang lihat itu yang waktu itu aja gitu loh. Setelahnya orang nggak lihat lagi. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membanggakan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini mukjizat yang terbesar yang bisa ditemukan oleh setiap orang berakal. Nah, dikatakan apa? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manit taba'ani. Qul, katakan Muhammad, hadhihi sabili, jalan inilah. Jalan mana? Berpikir. Nazar. Berpikir apa? Ya berpikir tentang kejadian alam semesta. Apa yang mau dipikir? Yang dipikir jangan yang aneh-aneh. Jangan menganggap bahwa yang namanya mukjizat itu harus yang luar biasa. Mukjizat itu bukti Allah kuasa itu harus lihat sesuatu yang di luar kebiasaan manusia atau di luar hukum adat. Kalau kata orang-orang sono sih ngomongnya hal yang mustahil gitu. Harus lihat hal yang mana ada hal mustahil bisa dilihat. Di kebiasaannya orang-orang terdahulu itu kalau lihat hal-hal yang luar biasa maka seketika iman. Gitu loh. Nah, kebiasaan ini tidak mau dimunculkan oleh Nabi. Dan Nabi mengajak kita untuk berpikir apa? Berpikir tentang yang biasa. Bukan yang luar biasa. Mana yang biasa contohnya? Nabi cerita matahari berjalan pada peredarannya. Ini contoh yang digambarkan Nabi bahwa inilah kekuasaan Allah menjadikan yang biasa ini loh. Yang biasa saja itu luar biasa begitu. Jadi nggak usah nunggu-nunggu lagi yang aneh-aneh begitu loh. Ini yang kamu yang ditampilkan Allah sekarang ini semuanya luar biasa. Di Quran ceritanya apa? Nyamuk. Allah cerita, saya tidak malu menceritakan kalau sayalah pencipta nyamuk. Coba. Nah, kira-kira yang dibanggain apa bikin nyamuk? Yang dibanggain apa bikin nyamuk? Kok Nabi ceritanya malah nyamuk? Nabi-nabi dulu cerita masalah menampilkan batu jadi onta, menampilkan terbang di atas, menampilkan Nabi nyamuk. Kenapa? Nyamuk ini kejadian yang tidak bisa dilakukan oleh siapa saja. Kalau kamu mau berpikir tentang nyamuk, maka kamu akan bisa melihat betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu nggak usah bikin nyamuk.
Bisa? Ya nggak bisa, nggak usah bikin nyamuk. Bikin patungnya nyamuk coba. Kalau bikin patung kucing bisa nggak? Patung kucing bisa. Patung tikus bisa. Kalau patung nyamuk, coba ente mahat kakinya bagaimana juga? Itu kakinya bisa dipahat kira-kira. Tolong bikinin patung nyamuk dari kayu. Itu mahatnya bagaimana coba? Sudah nyamuknya kecil, nyamuknya apa? Ada lengkap, perabotnya semua yang di nyamuk itu ada semua. Ini yang bisa membuatnya hanya yang maha kuasa. Jadi dengan cerita nyamuk itu orang yang berakal secara ilmiah gitu loh. Oh, nggak bisa, nggak ada yang bisa bikin nyamuk. Jangankan bikin nyamuk, patungnya aja nggak bisa. Dan Allah mampu bikin yang lebih kecil dari nyamuk. Kayak apa contohnya? Corona. Lebih kecil dari bikin ruwet. Lebih kecil dari nyamuk. Ini kalau dari arah ini berarti seorang yang berpikir secara normal, secara ilmiah akan bisa melihat dengan mukjizat Al-Quran ini, akal kita akan mengetahui betapa Allah itu maha kuasa. Menjadikan ini, menjadikan ini. Ini jalan yang pertama untuk makrifat. Jadi orang Islam itu harusnya semuanya harus makrifat. Kenal Allah itu harus pakai dalil. Kenapa? Dalam Quran itu sudah cetowelo-welo kata orang itu, jelas pertela maksudnya. Ketika kamu punya akal yang normal akan bisa mengatakan ini benar begitu loh. Enggak mungkin ini enggak benar, enggak. Kalau punya akal yang, nah tiap orang Islam harus punya itu. Kalau kamu enggak punya itu, iman kamu diperselisihkan. Iman kamu dikhilafkan. Ada yang ngomong sah, ada yang ngomong enggak sah. Kan repot. Tapi kalau imannya orang yang punya dalil secara ilmiah ini, maka semua ulama mengatakan imannya sah. Jadi kita ini harus punya dalil yang sudah biasa kita tata, belajar ilmu tauhid, yaitu kenal sifat Allah berapa? Wajibnya ada 20, mustahilnya 20, jaiznya 1, wajibnya bagi Nabi 4, mustahil bagi Nabi 4, jaiznya 1, jumlahnya 50, 41 ditambah 9. Itu jalannya makrifat secara ilmiah. Kenapa kok ilmiah? Bisa dibuktikan. Gitu loh ilmiah teman-teman. Allah wajib wujud, mana buktinya? Nih, barunya alam. Allah wajib kita, mana buktinya? Nih, asal suldur. Allah wajib mukhalafah, mana buktinya? Allah wajib esa, terus semuanya secara ilmiah. Kok ilmiah kenapa? Bisa dibuktikan. Lah kalau kamu wiritan terus tahu kenal Allah, nggak bisa dibuktikan. Lah buktinya gimana? Kamu kenal Allah? Kenal. Apa jadi buktinya? Pokoknya kenal saya. Pokoknya kan kenal. Karena ketika dia sampai mengenal kepada Allah, tidak pakai jalan Jadi yang pertama, kalau kamu ingin ma'rifat kepada Allah, artinya ingin sampai mengenal kepada Allah, itu jalannya yang pertama dan yang paling utama adalah jalan meniti secara ilmiah, yaitu apa? Tafakkur, berpikir ala basirah, mengenal Allah dengan basirah, dengan mata hatinya, dengan berpikir tadabbur alam, mengenal barunya alam, mengenal dalil-dalil yang menunjukkan sifat-sifat Allah, maka akan membawanya bisa mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'rifatnya orang khusus.
Ma'rifatnya orang khusus ini adalah orang-orang yang imannya pakai dzauq. Dzauq itu rasa. Kalau kita kan pakai akal. Kalau mereka pakainya rasa, makanya dzauq. Jadi merasakan kehadiran Allah. Kalau kamu kan membuktikan adanya Allah. Benar nih. Kalau mereka pakainya dzauq, merasakan kehadirannya Allah. Nah, rasanya apa? Ya ini kalau belum ngerasain ya nggak bisa tahu rasanya. Orang kawin itu rasanya enak. Gimana rasanya? Ya nggak bisa diceritain. Pokoknya kawin aja kamu, nanti tahu rasanya. Nah ini mereka ini rasanya ini yang sampai siapa? Ya mereka sendiri yang telah sampai ke sana. Makanya rasa ini nggak bisa dibuktikan. Ini beda dengan ma'rifat secara ilmiah. Yang pengenalannya kepada Allah itu bisa dibuktikan. Kalau mereka hanya dirasakan, kalau kamu nggak mendapat rasa itu, kata mereka, berarti kamu belum kenal Allah. Siapa ini orang-orang sufi? Di dalam dunia ini kata mereka ada 2 surga. Itu ada surga di dunia, ada surga di akhirat. Siapa yang mendapatkan surga di dunia, kata mereka apa? Maka tidak akan menyukai surga akhirat. Siapa yang mendapatkan rasa mengenal Allah di dunia ini, sudah nggak pingin lagi surga akhirat. Ini orang-orang yang dikatakan apa? Waman khaufa rabbihi jannatan. Siapa orangnya yang sampai pada maqam khauf, maka dia mendapatkan 2 surga. Apa itu? Surga di dunia, rupanya apa? Nikmatul ibadah. Itu surga bagi mereka. Jadi nikmatnya ibadah itu kenikmatan yang bisa diraih oleh orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Di puncaknya orang yang ma'rifat kepada Allah, sampainya apa nanti? Bisa mendapatkan di dunia ini nikmatnya ibadah. Lah, nikmat ibadah ini kenikmatan yang di akhirat nggak ada. Karena di akhirat nggak ada ibadah. Jadi kamu nggak akan memperoleh lagi nikmatnya sholat, nikmatnya ngaji, nikmatnya nazar, nggak ketemu lagi nggak. Di akhirat adanya apa? Adanya nikmat jasmani, makan, minum, kawin, jalan-jalan. Situ nikmat itu adanya. Nggak ada nikmat ibadah, nggak ada. Karena di sana nggak ada lagi ibadah. Jadi kata mereka, udah kalau perlu nggak ada akhirat nggak apa-apalah ya Allah. Kenapa? Karena sudah mendapat. Lah ya, saya selamanya ibadah kepadamu siap ya Allah. Ya wong dapat nikmat selamanya ya siap aja. Nah, kalau kamu kan keringetan mulu tiap hari, kapan kelarnya ya Allah. Kan beda ini. Aduh, gitu pelaknya. Coba, kan jauh ini kan. Jadi orang-orang ini betul-betul sampai kepada pengenalan hatinya hingga ibadahnya menjadi satu kenikmatan. Nah, kalau kita kan enggak, ibadah itu apa? Kewajiban. Ada lagi beban. Ibadah adalah beban. Memang dasarnya taklif itu beban. Tapi bagi mereka beban itu mendatangkan kenikmatan. Nah, kalau bagi kita keringetan maksudnya. Bukan kenikmatan. Nah, ini bisa berubah kapan? Kalau sampai pada ma'rifat, gitu loh. Nah, mereka ini sampai pada ma'rifat jalannya bagaimana kalau nggak pakai ilmiah? Oh, mereka ini lain. Mereka ini orang khusus maksudnya. Kenapa? Kalau orang lain itu pingin kenal sama presiden, itu harus melalui prosedur, protokoler. Ketemu ini, ketemu ono, ketemu ini. Ini kita begitu. Kita pingin ma'rifat kepada Allah, yaitu prosesnya begitu.
nador, nemu dalil. Hatinya rasakan, hayati. Terus sampai nanti ada jalan di mana kamu bisa menetes makna tauhid ke dalam hati kita. Ini runtutan yang harus kita peroleh. Kalau mereka enggak, mereka ini orang-orang yang Jokowinya datang ke rumah mereka kan berat. Ahlan. Siapa ya? Jokowi. Oh, Pak Presiden. Nah, gimana? Jadi nggak perlu protokoler, nggak perlu macam-macam. Pak Jokowinya nyamperin mereka. Allah membuka langsung pintu makrifat kepada mereka. Ini banyak terjadi. Wali-walinya Allah banyak. Yang tadinya bekas penjahat, maling, perampok, tiba-tiba terketuk hatinya, sadar, langsung makrifat kepada Allah. Terus nggak pakai wajib mustahil jaiz, nggak pakai sifat 20 lah gimana? Langsung ngelihat Allah mau pakai sifat 20. Mau pakai wajib mustahil jaiz gitu. Bagaimana? Terus ketinggalan loh. Ini kamu mau ke rumah saya. Kamu nanya kan, Bib, rumah Habib mana? Maka saya ngasihnya apa? Alamat, kan? Oh, jalan ini, jalan ini, jalan ini, jalan ini. Semua alamat yang saya berikan itu yang bukan rumah saya. Depan masjid, sebelahnya kantor kelurahan, sebelah kirinya. Ini bukan rumah saya, bukan. Semua alamat itu adalah perkara yang lain. Nah, yang kita temu sekarang ini adalah alamat. Mau cari Allah, dalil barunya alam, dalil nemu ini, nemu ini. Ini hingga menemukan alamat kepada adanya. Kalau kamu kok ngikutin alamat itu, ya akan ketemu macam-macam. Ketemu cewek cantik, ketemu yang penjegal, ketemu pencopet, ketemu macam-macam ketemunya ini. Lah ada orang yang tiba-tiba saya ajak langsung masuk rumah saya. Tahu alamat nggak? Ditanya, saya mau ke sana, alamatnya mana? Bisa nunjukin? Bisa? Ya nggak bisa. Ini beda sama orang yang pakai ilmiah gitu loh. Orang yang pakai ilmiah bisa mengantar orang lain untuk ke sana. Tapi yang nggak pakai ilmiah ini nggak bisa. Mau tiba-tiba diajak ke rumahnya. Bagus loh rumahnya, Masya Allah. Udah pulang. Saya pengen ke sana bisa. Oh, nggak bisa. Mau gimana ngantarnya? Mau saya ke sana nggak pakai alamat. Lah kok nyampe? Nah, ini orang khusus. Artinya Allah membuka jalan langsung kepada mereka, kenal kepada Allah. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa oh saya mau pakai jalannya ini aja lah. Ya nggak bisa, ini mau tiru-tiru, saya mau pakai jalan langsung kenal Allah. Lah ya kalau didatengin. Lah kalau enggak, dapatnya wangsit malah. Iblis yang datang apa enggak jadinya musodek. Jadi kalau kita yang sekarang ini mau jalan, ya jalannya harus pakai jalan ilmiah untuk ma'rifat kepada Allah. Nggak bisa jalan yang lain, nggak bisa. Oh, saya mau nunggu sakit aja lah. Nah ya kan berat. Lah kalau pas sakit sadar kamu lah, kalau pas sakit nggak sadar gimana? Jadi nggak bisa jalan-jalan yang ini, ada jalan yang Allah langsung membukanya. Ini orang-orang khusus ini. Nah ini orang-orang ini nggak bisa kita tiru. Contoh lain di kantor. Orang di kantor itu semuanya cari muka sama bos. Ya, semua pengen dekat sama bos. Karena bos ini puncaknya. Kalau sudah dekat sama bos gimana? Aman, mulia sudah. Ini dari mulai yang sekretaris, dari mulai wakil, dari mulai bendahara, mulai macam-macam. Ini semua staf-staf ini berusaha cari muka sama bos. Ya bosnya nggak hawil, yang mulai buka pintu, bos, lempeng aja bosnya, ya nggak ngelirik, nggak apa. Besoknya begitu lagi, memang tugasnya cari muka. Lah kamu kalau nggak cari muka sama Allah bagaimana? Tiap hari harus cari muka. Ngamal, sholat,
Kan cari muka, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ini tiap hari pingin disapa. Sekali aja ahlan, Masya Allah. Oh, itu sudah kemuliaan luar biasa. Sekali disapa itu sudah kemuliaan. Lah, berhasil enggak orang yang semua nyari muka ini? Ya tergantung bosnya. Kalau bosnya mau nyapa ya beres, enggak nyapa, ya kamu enggak bisa maksa. Bos, ini saya tiap hari. Dia mah enggak ada urusan terserah. Lah, ada tiba-tiba office boy, tukang bawain apa? Minuman, bersih-bersih kamar. Begitu masuk ruangan bos, setengah hari nggak keluar-keluar. Dongeng kakak kiki cerita ngopi. Itu yang lain cemburu nggak kira-kira? Office boy kurang ajar banget. Kira-kira ada yang berani negor nggak? Keluar, ada yang nggak begitu? Office boy kurang ajar. Coba, ada yang berani nggak? Nah ini begini gambarannya. Jadi orang yang nggak jelas, tahu-tahu kok Allah ngenalin dia sama Allah, jadi kasihnya Allah. Yang mau protes siapa itu ya? Bekas pencoleng, bekas penyanyi night club, bekas penjambret, pembunuh. Tiba-tiba Allah sadarkan, taubat dia kepada Allah, jadi kekasihnya Allah. Kata yang lain, ya Allah, mbok saya yang udah-udah ini sudah miring-miring begini kok. Itu yang jadi malah gimana sih ya Allah? Ya terserah Allah. Kamu nggak bisa protes kepada Allah. Tapi itu bukan urusan kita, itu haknya Allah. Haknya kita tetap ikut jalan ilmiah. Bagaimana kita mengenal kepada Allah dengan jalan mencari dalil, mendekatkan diri, mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terus jalannya bagaimana? Jalannya untuk sampai kepada makom ilmiah itu adalah jalan hidayah atau inabah suluk, yaitu jalan yang ditempuh hambanya Allah menuju Allah dengan jalan yang panjang dan sulit. Nah, yang sudah panjang, berliku-liku dan sulit. Ini mau ke alamat saya macam-macam, kok sono lewat sini, gang sini, ada manten tutup belok sono lagi, repot segala ente. Ya kalau nggak banjir rob, harus pakai banjir rob segala, ini gimana sih rumahnya Habib? Ini pokoknya berliku-liku dah. Ini jalan yang harus ditempuh begitu memang. Nggak bisa pakai jalan lain. Di antaranya belajarnya apa pertama? Belajar ilmu tauhid. Ini utama karena awaludin adalah ma'rifatullah. Pertama dasar agama ma'rifat kepada Allah. Habis belajar tauhid apa? Belajar ilmu syariah. Terus belajar ilmu tasawuf. Terus menjadi orang-orang yang taubat kepada Allah. Terus bisa jadi orang yang zuhud, bisa warok, bisa ikhlas. Ini jalan yang harus ditempuh. Artinya gang-gangnya untuk sana bagaimana? Ya ini akidah dulu, lewati jalan akidah, jalan syariah, jalan tasawuf, jadi orang zuhud, jadi orang taubat, jadi orang ikhlas. Terus ini untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita tempuh. Jadi nggak bisa wajib mustahil jaiz langsung kenal Allah ma'rifat jadi wali. Wah, asik bener ente. Ya wali yang tadi itu paling pertama tadi. Kullu mu'min waliullah. Maknanya orang yang dijaga oleh Allah. Ya kalau nggak dijaga oleh Allah mati kita bagaimana? Semuanya dijaga sama Allah. Jadi ini jalan yang harus kita tempuh. Terus jalan yang kedua, ini jalan yang nggak bisa dicontoh, yaitu jalan mistik, jalan ijtiba atau istifak atau majdub, jadab, yaitu jalan yang mana Allah menarik seorang hamba kepadanya. Kan berarti kalau kita sekarang mau mendekat kepada Allah, ini ada orang-orang ini didekatkan oleh Allah. Seperti siapa contohnya? Ada Fudail bin Iyad, ada Malik bin Dinar, ada Asibili, ada macam-macam ini. Praktek orang-orang yang tadinya seorang raja, tiba-tiba taubat, kerajaannya ditinggal, pakaian ditinggal, hidup mengelana di padang pasir.
mencari Allah, mencari keridhaan Allah. Ini ada orang-orang yang tiba-tiba kenal Allah, ya sudah lupa semua. Mau jadi raja ya dia lupa, mau jadi pedagang dia lupa. Tiba-tiba dikenalkan kepada Allah, masih hidup sudah. Tinggal semua sudah, harem ditinggal, anak ditinggal sudah. Bayangin nanti ada wali-wali yang anaknya, emaknya, istrinya ditinggal. Pesan sama orang, nanti kalau dia datang kasih tahu saya ya. Begitu datang dia ke satu tempat, kasih tahu keluarganya. Itu si datang. Oh yo, semua rombongan, emaknya datang, istrinya datang, anaknya. Kata dia apa? Musibah. Musibah ini ya Allah. Ini gara-gara dia hati saya mendua sama engkau ya Allah. Gimana ini? Kan ini sudah berat. Ini orang-orang yang sudah masih hidup. Nggak bisa diukur pakai ukuran-ukuran kita maksudnya. Jadi kamu kalau mau nyontoh ya nggak usah dicontoh maksudnya. Ini orang-orang yang nggak bisa jadi tauladan, nggak bisa. Ya. Jadi ada jalannya. Tiba-tiba seorang itu mendadak kenal kepada Allah. Enak nggak kira-kira? Itu nggak perlu menempuh lika-liku, banjir, rob, manten ditutup, gangan, nggak perlu nggak? Tahu-tahu nyampe rumah. Ilmunya ilmu apa itu? Kejap, nyampe gitu aja. Nah, yang menarik Allah tiba-tiba menarik hambanya menjadi kekasihnya. Sebabnya apa? Di sini ada beberapa sebab yang bisa mendatangkan yang bisa menjadi sebab datangnya seseorang itu ditarik oleh Allah. Ya, kalau kamu kok bisa melangkai sebab-sebab ini, ya kamu mungkin saja lebih cepat sampainya. Tapi ini bukan untuk pedoman maksudnya. Yang jadi pedoman ya kita melangkah dengan jalan ilmiah, sudah jalan kepada Allah. Mau sampainya kapan, memang jalan kita cuma itu. Jangan berhenti dari jalan itu. Kalau kamu berhenti malah kojor sudah. Nggak ada jalan lain, nggak ada ini. Jalannya ma'rifat kepada Allah cuma ini. Jadi kalau kamu kok mau, ya ada kemungkinan. Tapi ini bukan jadi pedoman. Wah, saya mau nempuhnya pakai itu aja lah. Jangan. Yang pertama, pernah belajar ilmu agama. Orang itu sesat, preman, bengis, bajingan, tengik. Sudah bajingan, tengik. Kenapa kok tengik? Saking lamanya. Saking lamanya jadi bajingan sampai tengik gitu. Maksudnya begitu. Ini bajingan tengik, maksudnya lama banget jadi bajingan gitu loh. Ini bisa taubat tiba-tiba. Kenapa? Pernah kecilnya ngaji di musola. Nah, ini jalan utama ini yang orang nggak terpikir. Kecilnya dulu pernah ngaji. Begitu gede jadi preman, ada titik-titik untuk mungkin mendapatkan. Ada nggak begitu? Ada nggak begitu? Banyak. Yang kecilnya pernah ngaji sebentar di musola, terus mulai di perapatan, mulai melancong keluar kota, mulai keluar negeri. Nanti ada jalan titik untuk. Tapi kalau dari kecil kok sama sekali nggak ada bau-baunya musola, lah mau balik kemana? Gitu loh. Nggak ada jalannya. Ya walaupun mungkin saja, tapi sebabnya itu nggak ada gitu loh maksudnya. Ini ada sebab yang memungkinkan dia itu kembali. Apa? Pernah kecilnya ngaji. Makanya anak kita jangan lepaskan kecilnya harus ngaji. TPA, musola. Nah gedenya, ya kita nggak ngerti gedenya mau jadi apa. Yang penting kecil dalam penjagaan kita, awasi.
berikan pendidikan. Karena mungkin saja itu nanti jadi jalan dia menjadi orang yang baik ketika dia gede. Ini jalan yang pertama. Jadi kalau kamu kok lihat ada orang jadi bajingan, kapan tobatnya, orang kapan sadarnya, diajak ngaji nggak pernah mau, ya sudah tunggu saja. Tinggal dilihat ini pernah nggak nanti dia itu ngerjain contoh ini, kalau pernah bisa ditunggu hidayahnya, gitu loh maksudnya. Kalau nggak ada ini semua, ya sudah, nggak usah ditunggu hidayahnya, nggak usah. Sudah anggap aja sudah mood, begitu aja. Kalau ada ini ada alamat yang bisa mendatangkan dia dari jalan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti lihat fotonya Habib Bahar. Duduk di tengah, kanan kirinya pakai jaket semua, jaketnya batik ada. Coba ya, jadi nggak terus menghalangi, tatonya banyak nggak bisa taubat. Kalau ketemu hidayah ada aja jalannya. Dianya nggak ke tempatnya Habib, Habibnya ke sono kan. Datang hidayah gampang saja coba. Ini makanya kalau sudah ada dasarnya, pernah ngaji, ini mungkin saja mendatangkan hidayah. Nanti kita sambung insya Allah besok pada sebab-sebab yang lainnya yang bisa mendatangkan baliknya seseorang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa dalam hidayah ya Allah, petunjuknya Allah, pertolongan Allah, perlindungan Allah, hingga kita terus bisa punya iman Islam sampai pada hari kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir